Halo kawan, saya Omen dari Mitra Visual. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk kami, yaitu Vimox Rigel NDI. Jadi ini adalah salah satu sistem multikamera yang sudah menggunakan teknologi over NDI. Apa itu NDI? Seperti kita tahu, NDI itu adalah protokol gratis, itu yang dikembangkan oleh Newtek. Di dalam sistem ini kita hanya memerlukan jaringan LAN atau jaringan IP untuk mendistribusikan audiovisual ke semua perangkat yang terhubung di dalam jaringan. Jadi misalkan begini, kita mempunyai satu kamera NDI, kemudian kita mempunyai 4 PC dengan software vMix misalkan. Kemudian ketika semua ini berdalam satu jaringan di dalam satu hub atau router, setiap masing-masing PC vMix ini bisa mengambil atau bisa menggrab audio visual dari kamera masing-masing. Jadi kita sudah tidak memerlukan splitter HDMI misalkan. Kemudian kita tidak memerlukan 4 capture card untuk di masing-masing PC. Jadi semua akan diatur melalui jaringan, yaitu melalui kabel LAN. Bisa juga melalui WiFi, cuman tidak direkomendasikan karena speednya juga sangat rendah. Jadi akan berpotensi untuk lag atau patah-patah. Tapi perlu diingat juga ada syarat tertentu untuk menggunakan sistem NDI ini, terutama adalah di kualitas hub atau router. Minimal kita harus menggunakan hub atau router dengan spesifikasi gigabit, karena itu adalah penunjang yang sangat dibutuhkan untuk mendistribusikan audio video itu secara bagus dan secara sempurna. Kemudian nanti saya akan praktekkan, saya akan contohkan bagaimana dari cara kerja alat-alat yang ada di sini. Ini cukup banyak. Di sini saya akan menggunakan 2 kamera NDI dari Minray. Nanti akan saya jelaskan secara detail dan gamblang setelah yang satu ini. Ya kawan, sekarang saya akan jelaskan satu persatu alat-alat apa yang akan digunakan untuk mengerjakan sebuah project dengan sistem multikamera NDI. Yang pertama adalah tentu saja kita harus mempunyai kamera yang mendukung NDI HX. Ini adalah kamera Minray UV510A. Ini adalah kamera PTZ yang mendukung NDI. Dan tidak hanya PTZ ya, sekarang sudah mulai bermunculan kamera-kamera prosumer atau kamera-kamera konvensional ya, kamera biasa, kamera panggul atau kamera handheld itu yang juga support dengan NDI. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat, saya akan jelaskan I/O atau input outputnya. Secara lensa dia sudah profesional, dia mempunyai kualitas zoom 20 kali. Jadi ini zoomnya optical ya. Zoomnya sudah optical, bukan digital. Jadi ketika zoom pun hasilnya sudah cukup sangat bagus karena tidak ada penurunan kualitas. Kemudian ini sudah bisa zoom optical sampai 20 kali. Artinya kalau 20 kali itu sama dengan kamera-kamera pada umumnya seperti NX100, X70 itu zoomnya juga 20 kali. Jadi sudah cukup jauh. Kemudian kita lihat I/O-nya ya di belakang ini. Di depan dulu ya, ini depan dulu, ini kita bisa baca di sini. Nah, ini adalah zoom optikalnya, dia 20 kali. Kemudian dia f-nya 16 sampai f3.5. Di sini ada tertulis NDI HX. Jadi kalau tidak ada tertulis di sini, artinya dia tidak mempunyai fasilitas NDI HX. Kemudian di bagian belakang, yang paling utama, yang paling penting adalah ini. Kita sudah mempunyai koneksi LAN, di mana LAN ini adalah berfungsi untuk menghubungkan NDI dan juga sistem kontrolnya. Jadi di sini digunakan untuk distribusi audio video dan juga sekaligus untuk controlling dari video controller ini, dari keyboard controller. Kemudian di sini ada ada output HDMI. Ini bisa digunakan berbarengan dengan NDI juga, termasuk SDI. Dan
baik HDMI dan SDI ini sudah support 1080p 50 sampai 60, dan kalau mau main di HD bisa 720p. Kemudian input lainnya di sini ada controller, cuman ini tidak usah digunakan, ini adalah versi lama menggunakan RSS. Jadi yang kita perlukan adalah kabel LAN untuk jaringan NDI dan controller. Kemudian HDMI SDI mungkin bisa kita masukkan ke, mungkin kalau misalkan kita butuh preview di dekat kamera, kita bisa pasang monitor untuk memasang output dari kamera ini sendiri. Dan di sini juga terdapat AV in-nya ini 3,5 mili, jadi kita juga bisa input misalkan mikrofon ataupun input dari line dari PC ataupun dari mixer audio. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah keyboard controller. Jadi keyboard ini berfungsi untuk mengkontrol kamera. Di sini dia bisa support sampai lebih dari 10 kamera. Dia sudah ada joystick di sini. Kemudian ini bisa diputar untuk zoom in dan zoom out. Kemudian ada zoom in zoom out juga, dan ini adalah menu untuk melakukan preset. Ini ada shortcut kamera 1 sampai dengan 4. Kemudian kita bisa atur fokus di sini dan juga bisa atur iris. Cuman pada dasarnya kalau kita sudah menggunakan kamera PTZ ini, sistem autonya pun sudah bagus ya, karena dia memang didesain untuk bekerja secara otomatis. Jadi saya sudah menggunakan beberapa kali, saya akan berikan contoh fotonya ya, beberapa kali event menggunakan PTZ ini. Kesimpulan saya dan kru, sangat efisien ya, sangat simple karena tidak memerlukan banyak orang dan tidak memerlukan banyak alat. Dan tentu saja kalau menggunakan multi kamera sistem NDI ini tidak bisa digunakan untuk event-event yang berhubungan dengan moving kamera, karena akan sangat sulit untuk dibawa kemana-mana. Jadi biasanya saya dan tim itu menggunakan sistem multicam NDI ini hanya untuk project-project yang tidak begitu banyak pergerakan, terutama sih project virtual ya. Seperti saat ini kan sangat sering sekali dan hampir 90% semua adalah project virtual. Jadi tidak ada kalau konser pasti nggak bisa, konser itu nggak bisa. Mungkin wedding ya agak susah juga karena terdapat moving juga. Jadi yang paling cocok memang digunakan untuk acara seperti webinar, meeting ataupun presentasi. Ya pokoknya yang tidak memerlukan banyak pergerakan kamera, maksudnya perpindahan kamera ya. Kalau untuk zoom in, zoom out kita bisa kontrol dengan baik menggunakan keyboard controller ini. Kemudian ini adalah video switcher ya. Jadi ini untuk switching di vMix. Di sini ada input 1 sampai 6, termasuk ada program dan preview. Kemudian ada reset, play, pause, tombol record, fade. Kemudian ada shortcut cut auto, ada T-bar dan tombol volume. Nah, nanti akan kita praktekkan. Ini sih fungsinya hanya untuk mixing dari antara kamera ataupun input lainnya. Kemudian yang paling utama ini adalah Vimox Regal Core i5. Jadi speknya cukup. Kalau untuk menggunakan sistem NDI 2 sampai 3 kamera itu saya cuma menggunakan spesifikasi Intel Core i5, kemudian VGA-nya 4 sampai 8 GB, RAM-nya 16 GB, dan tentu saja sudah menggunakan SSD. Sangat wajib sekali ya kalau SSD. Kemudian kalau kita lihat di sini I/O-nya, input output untuk Vimox Regal. Nah, di sini kita bisa cek. Ini saya juga menggunakan NDI kawan untuk kamera yang di atas ini. Saya akan geser terlebih dahulu untuk melihat input outputnya dari Vimox Regal. Nah, ini kita bisa lihat di bagian sebelah kanan ini, kita kalau Vimox Regal kan sudah ada audio sistemnya. Jadi ada input audio di sini, input dan output audio sudah integrated. Kemudian di sini ada satu input HDMI, dan kalau saya balik
Di sini adalah bagian input output yang paling utama. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada dua input lagi, ada satu input HDMI dan satu input SDI. Jadi kita juga bisa menggunakan input konvensional melalui HDMI atau SDI di luar menggunakan sistem LAN atau NDI. Ini juga bisa kita pasang ini ya, sebenarnya bisa pasang 4 input HDMI atau 4 input SDI, tapi menurut saya tidak begitu perlu karena sudah ada NDI. Ini saya cuman buat buat cadangan atau kalau kita perlu input lain yang tidak bisa menggunakan sistem NDI. Kemudian di bawahnya ini yang paling penting. Di sini saya memasukkan atau menancapkan ini adalah LAN port, 4 LAN port. Ini adalah LAN port dengan spesifikasi gigabit PCIe. Jadi saya menggunakan 4 LAN di sini. Jadi semua kamera saya sudah tidak menggunakan hub atau router lagi. Jadi semua kamera input sudah saya masukkan ke dalam LAN PCIe card ini. Jadi tidak perlu menggunakan router. Tentu saja kalau mau memasang seperti ini harus cari PCIe yang gigabit ya. Kemudian di sini masih kosong, otomatis slot yang di sini kan masih kosong nih. Yang LAN maksudnya LAN dari bawaan motherboard ini biasanya saya gunakan untuk internet. Jadi internet saya pisah. Karena begini, karena kalau menggunakan NDI kita harus menggunakan IP statis. Sementara kalau internet kan kadang-kadang agak repot ya kalau menggunakan IP statis, biasanya sih DHCP. Jadi saya pisahkan. Kalau untuk input NDI saya pasang di PCIe LAN port itu yang 4 itu. Kemudian untuk LAN saya pasang di bawaan motherboard. Jadi terpisah. Ya kawan, semua alat sekarang sudah dalam kondisi terkoneksi. Nanti kalau masalah konektivitas atau masalah setting akan saya jelaskan di video yang lainnya ya. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara kerja secara global saja. Jadi di sini sudah ada video controller kamera, kemudian ada 2 kamera Minray NDI HX, kemudian ada Vmox i5, kemudian ada video mixing controller. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara kita input ke dalam Vmox Rigel 2. Saya akan jadikan picture in picture. Nah, di sini kita bisa setting, kita bisa add input di sini. Kita pilih NDI HX, NDI desktop kamera ini. Nah, di sini bisa kita lihat di bawah ini sudah ada tampil 2 layar kamera, 2 input kamera. Ini yang pertama, kamera pertama saya masukkan. Kemudian saya masukkan yang kedua. Saya pilih yang kedua. Nah, ini sekarang sudah masuk kawan. Jadi bisa kita lihat ini adalah hasil dari kamera Minray Sony NDI HX. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kawan-kawan bisa lihat kualitasnya dan juga tidak ada patah-patah, tidak ada delay yang signifikan. Kemudian color tone-nya dan juga hasilnya juga cukup solid. Saya akan coba tes menggunakan video keyboard controller ini. Jadi saya masukkan tag nomor 3. Jadi kita bisa pilih. Di sini saya menggunakan 2 kamera. Kamera 1 kita bisa switch. Nah, ini kameranya kan goyang yang ini ya. Sebelah ini kamera goyang. Kita bisa zoom in, zoom out di sini. Kemudian ini kamera 2. Nah, ini kamera 2 sudah moving. Sekarang saya akan masuk ke Vmix dulu. Kamera Vmix nomor 5. Ya. Lihat ini adalah hasil movingnya kawan. Kemudian ini zoom in, zoom out. Nah, bisa kawan-kawan lihat ini juga cukup smooth. Kita bisa setting parameter untuk speednya. Ini bisa kita lebih cepat dan lebih pelan.
Nanti kalau masalah detail tentang keyboard ini akan ada video yang lain ya. Sudah ada di video lain, bisa kalian lihat cara setting, konfigurasi maupun fungsi-fungsinya lebih detail. Kemudian yang ini adalah untuk paket untuk switching ya. Jadi kita bisa menggunakan T-bar. Nah, ini adalah video mixingnya, video mixernya. Jadi paket lengkapnya adalah video controller, kamera controller, terus kamera Minray NDE HX, video controller, dan juga Vimox Rigel 2 ini yang Core i5. Kalau masalah spek tergantung kawan-kawan ya mau digunakan untuk sejauh apa. Misalkan untuk streaming dan recording mungkin bisa sampai 4 kamera, 8 input lainnya mungkin bisa naik ke spesifikasi yang lebih tinggi, misalkan Core i7. Jadi mungkin begitu aja kawan. Nah, tadi sudah lihat bagaimana hasil output baik dari kamera Minray, kemudian controllernya, dan juga Vimox Rigel untuk NDI HX. Jadi sekian, saya Omen dari Mitra Visual. Jangan lupa like dan subscribe karena akan banyak review dan juga unboxing dan juga tutorial untuk produk-produk baru dan yang akan datang.